Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa Abu Ya'la an Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi. Dan mengeluarkan hadis siapa Abu Ya'la? Imam Abu Ya'la. Imam Abu Ya'la mengeluarkan hadis an Abi Bakrin dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi, dan dari keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Alaikum bila ilaha illallah, lazimkanlah kalian bila ilaha illallah, membaca la ilaha illallah wal istighfari, dan istighfar. Wa aktsiru minhuma, dan perbanyaklah la ilaha illallah dan istighfar. Fa inna iblisa, karena sesungguhnya iblis qala berkata. Iblis berkata, ahlaktun nasa bidzunubi, aku menghancurkan manusia bidzunubi dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni, dan mereka menghancurkanku bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah wal istighfari, dengan istighfar. Falamma ra'aitu dzalika, maka ketika aku melihat itu, ahlaktuhum, aku rusak manusia bil ahwa'i, dengan hawa nafsu, wahum, dan mereka yahsabuna, menduga, annahum, bahwasannya mereka muhtaduna, orang yang mendapat petunjuk. Termasuk pembahasan kita yang lalu, termasuk keutamaan la ilaha illallah. La ilaha illallah afdalul dzikri, dzikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Termasuk keutamanya la ilaha illallah dan istighfar, ini bisa bikin iblis gondok, bisa bikin iblis ini nyesel atau ya kalah dah, lemes. Kenapa? Karena kata Sayyidina Abu Bakar, iblis itu pernah berkata, orang-orang aku rusak, kata iblis, manusia aku rusak dengan dosa. Aku bujuk, aku rayu untuk melakukan maksiat, untuk menantang Allah, tapi mereka menghancurkanku balik dengan la ilaha illallah. Asal udah la ilaha illallah, asal udah astagfirullahaladzim, itu dosa-dosanya Allah ampuni semuanya. Itu yang bikin iblis gondok. Kecewa aku, kata iblis, aku kecewa, aku marah, manusia menghancurkanku dengan la ilaha illallah dan dengan istighfar. Nah, karena aku tahu begitu, kata iblis, maka aku hancurkan manusia dengan hawa nafsunya, sehingga mereka menduga bahwa mereka sudah mendapat petunjuk atau menjadi orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya saudara, meskipun la ilaha illallah dan istighfar ini bagus, la ilaha illallah ini afdhalul dzikri, istighfar juga permohonan maaf, merupakan insaf atau merupakan satu kesadaran diri kita bahwa kita lemah di hadapan Allah. Meskipun bagus, kalau kita ucapkan niatnya bukan karena Allah, itu juga bisa jadi sarana iblis. La ilaha illallah misalnya cuma dipakai buat bendera, la ilaha illallah dipakai buat menghalalkan darah muslim, ya iblis itu. Kata iblis apa? Karena aku tahu la ilaha illallah yang tulus dari hati bisa mengampuni dosa-dosa, Allah bisa menimbulkan cinta Allah, kemudian mengampuni dosa-dosa hamba yang mengucapkannya dengan ikhlas, maka aku rusak dengan cara hawa nafsu. Pakai la ilaha illallah tapi dengan hawa nafsu, supaya kepentingannya terwujud. Misalnya dia pakai la ilaha illallah dipakai buat benderanya dia, la ilaha illallah, atau ditaruh dijadiin stiker mobil misalnya. Jadi stiker mobil la ilaha illallah, ya ISIS tuh. ISIS kan begitu, la ilaha illallah. Dia tulisannya la ilaha illallah, bukan Allah, bukan Muhammad Rasulullah, Allah Rasul Muhammad. Jadi Allahnya di atas, kata dia Allah itu harus lebih tinggi dibanding Muhammad. Yang nggak gitu saudara. Ya itu kebangetan ini. Ya kurang, ngopinya kurang kalau begitu. Kurang jauh mainnya. La ilaha illallah diucapkan dengan ikhlas dari hati, istighfar juga dengan ikhlas dari hati, maka itu yang bisa bikin hancur iblis. Tapi kalau diucapkan dengan hawa nafsu, ya istighfar, ya la ilaha illallah, kemudian merasa udah paling kencang zikirnya, atau merasa udah paling ikhlas, merasa doang nih, merasa paling Islam, itu hawa nafsu. Nah, dari situ iblis senang dan masuk menggoda manusia melalui ibadah. Dalam ibadah itu juga ada hawa nafsu. Bedanya kalau hawa nafsu dalam maksiat itu jelas nyata kita hawa nafsu dalam maksiat, pengen godain orang misalnya, pengen godain perempuan, jelas itu mah
hawa nafsu yang benar-benar kelihatan. Tapi kalau dalam ibadah ini hawa nafsu juga cuma samar banget dan halus banget. Nah, ini harus bahaya, ini harus hati-hati bahaya. Dengan dalam ibadah tetap juga ada yang namanya hawa nafsu. Nah, iblis bisa masuk lewat situ. Caranya untuk menghilangkan atau menutup pintu iblis supaya tidak bisa masuk, caranya kita dari awal sudah ikrar la haula wala quwata illa billah. Dari awal sudah ikrar bahwa saya nggak bisa apa-apa ya Allah, tidak ada kekuatan melakukan sholat ini misalnya, tidak ada kekuatan menjauhkan maksiat kecuali Engkau ini yang menuntun ya Allah. Sehingga nggak ada sikap bahwa saya bisa sholat, nggak ada sikap bahwa aku udah bisa suci, bebas dari maksiat, nggak ada sikap itu. Diikrarkan, dikuatkan, at-tabarri minal hauli wal quwwah istilahnya, dikuatkan pernyataan bahwa aku nggak bisa apa-apa. Jadi ojo rumongso biso, nging biso rumongso, orang Jawa gitu. Jangan merasa bisa, tapi jangan merasa pandai, tapi pandai-pandailah merasa. Maksudnya pandai-pandai merasa di sini, pandai-pandai merasakan bahwa saya nggak bisa apa-apa, bahwa saya lemah, gitu. La ilaha illallah dan istighfar. Ada sebuah makalah juga, ada sebuah perkataan ulama juga. Bahkan istighfar kita itu perlu diistighfarin juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar, tapi di depan handphone sambil live TikTok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu istighfarnya perlu diistighfarin juga itu. Perlu diistighfarin orang bukan karena Allah. Nah, dari situ masuk bil ahwa tadi. Aku hancurkan mereka ahlaktuhum bil ahwa. Dan mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan, manusia yang seperti ini nih, merasa sudah melakukan sesuatu yang bagus, merasa sudah mendapat petunjuk, padahal dia sedang jadi tipu daya iblis, jadi mangsanya iblis. Dasarnya semua harus dari hati. La ilaha illallah menghapuskan dosa, istighfar menghapuskan dosa, itu kalau kita ucapkan ikhlas dari hati. Wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi, dan Imam Ibnu Abi Dunya mengeluarkan hadis juga Imam Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadoro, datang malakul mauti, malaikat maut, mendatangi rajulan, seorang laki-laki yang mutu, yang mati. Fasyaqqa a'dha'ahu, maka memilah-milah atau membelah malaikat maut a'dha'ahu akan anggota badannya, maksudnya dipisah, di sela-selain, dicari-cari. Falam yajid amalan khairan, malaikat maut tidak menemukan amalan khairan, amal yang baik. Tsumma syaqqa qalbahu, kemudian malaikat maut membelah hatinya, hati orang laki-laki ini. Falam yajid fihi khairan, maka malaikat maut tidak menemukan dalam hati khairan, kebaikan. Nah, ini orang nggak ada bagus-bagusnya, di anggota badan nggak ada, di hati nggak ada. Fafakka lihyaihi, fafakka lahyahi, lalu malaikat maut membelah lahyahi, dua ini apa namanya, geraham, ya dua geraham, dua rahangnya. Fawajada, maka malaikat maut menemukan torofa lisanihi, ujung lidahnya laki-laki yang mati tadi, lasiqon, nempel bihanakihi, dengan langit-langit, tekak. Yaqulu la ilaha illallah, itu mayit dalam keadaan bicara la ilaha illallah. Faghufira lahu, maka diampunilah mayit itu bikalimatil ikhlas, dengan kalimat ikhlas la ilaha illallah. La ilaha illallah itu yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Malaikat Israel pernah mendatangi seorang yang sudah mati, dicari-cari di tangan, di kaki, ini gak ada bagus-bagusnya nih, tangan, kaki, ini tangan, ini semuanya, ini tangan bangor dah pokoknya, tangan orang bangor semuanya dicari. Kemudian dibuka hatinya juga nggak ada kebaikan sama sekali. Kemudian dibuka rahangnya oleh malaikat Israel, dilihat ujung lidahnya begini saja, tarafa lisan, itu ujung lidah nempel gini. Nah, malaikat Israel tahu itu dia lagi ngomong la ilaha illallah, ujung lisannya ditempelkan ke langit-langit mulut.
Lantaran itu maka Allah ampuni mayit ini sebab la ilaha illallah. Karena akhir ucapannya la ilaha illallah. Ujung lidah ditempelin. Dari sini mungkin ada sebagian thariqah yang mengajarkan cara zikir sir itu ya lidahnya dikatasin. Zikir sir sambil hatinya juga Allah Allah Allah. Ini untuk menjaga terus, mengingat terus Allah dalam keadaan apapun. Wa Abu Dawud wa Ahmadu an Mu'ad dari sahabat Mu'ad bin Jabal, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka akan masuk al jannata, surga. Nas'alullah, kita mohon kepada Allah al-Karimah yang maha mulia, al-Waduda yang maha pengasih. Kita mohon ayyakhtima, mudah-mudahan Allah menghatamkan atau mengakhiri kalamana, ucapan kita, bi kalimati tauhid, dengan ucapan kalimat tauhid. Ini la ilaha illallah, artinya la ilaha illallah, kita biasain la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah 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 boleh. Kan kalau kita bilang Allah itu lidahnya masih ke atas. Allah 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 Allah. Ini yang tadi mati ini tadi dilihat lidahnya gitu ke atas, maka diampuni gara-gara mengucapkan la ilaha illallah itu, mengucapkan lafaz Allah. Wa haka imamuna Muhammad bin Idris, dan menghikayatkan imam kita itu Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala, berkata Imam Syafi'i, ra'aitu bi Makkah, aku melihat di Makkah Nasraniyan, seorang Nasrani yud'a bil Asqaf, yang dipanggil Asqaf. Wa huwa yatufu bil Ka'bah, dia sedang tawaf di Ka'bah. Faqultu, maka aku berkata lahu kepada Nasrani atau Asqaf, malladzi raghobaka an dini abaika, keadaan apa raghobaka yang membuat engkau benci an dini abaika, dari agama bapak-bapakmu. Qala, berkata Asqaf, badaltu khairan minhu, aku telah mengganti khairan yang lebih baik, minhu dari agama bapakku. Faqultu, maka aku berkata, kata Imam Syafi'i, fa kaifa kana dzalika? Imam Syafi'i tanya, bagaimana itu ceritanya kau bisa pindah agama gitu? Fahakali, maka kemudian menghikayatkanlah kepadaku annahu, bahwa sungguhnya Asqaf raqibal bahra, dia naik perahu. Faqala, berkata si Asqaf, falamma tawassatna fihi, maka ketika kami berada di tengah-tengah perahu, inkasarat al-markabu, pecahlah al-markabu, perahu tadi yang ditumpakin. Fasalimtu, maka aku selamat, ala lauhin, sebab ada satu papan. Fama zalat al-amwaju, maka tidak berhenti al-amwaju, ombak, tudafiuni, menghalauku, hatta romatni, sehingga mendamparkanku, fi jaziratin min jazairil bahri, ke dalam sebuah pulau dari pulau-pulau yang ada di laut. Fiha, dalam pulau itu, asjarun katsiratun, ada pohon yang banyak, walaha asmarun, dan pohon itu punya buah, ahla minasyuhdi, yang lebih manis dibanding madu, waliyanu minazubdi, dan lebih lembut dibanding susu. Wa fiha, dan dalam pulau itu, nahrun jarin, ada sungai yang mengalir, albun, yang tawar, yang segar. Qala, maka berkata si Asqaf ini, faqultu, maka aku berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala dzalika. Allah berarti sebutannya Nasrani ya. Allah ala dzalika, atas semua ini. Akulu min hadza, aku makan dari ini, min hadza tamari, dari buah ini. Wa asyrabu min hadzal nahri, dan aku minum dari sungai ini. Hatta yati Allah taala bil farahi, sehingga Allah mendatangkan kepadaku bil farahi, kesenangan. Farahi atau faroji? Faroji ya. Pakai rohnya pakai fathah ya, faroji, jangan farji. Lain tuh artinya faroji sama farji. Kan tadi belajar fikih baru ya. Rohnya jangan difathahin. Rohnya dipathahin, jangan disukunin. Ya, jangan disukunin. Kalau disukunin artinya lain. Bil faroji, kalau bil faroji itu dengan kelapangan. Falamma dhahaban naharu, maka ketika telah hilang an-naharu, sungai, wa ja'al lailu, datanglah malam. Khiftu, aku takut, ala nafsi, atas diriku, minad dawabi, dari hewan-hewan. Fa'alautu syajaratan, aku naik pohon. Wa numtu ala gusnin, dan aku tidur di atas ranting. Falamma kana fi wasatil laili, ketika datang tengah malam, wa idza bidabatin, maka tiba-tiba lewatlah seekor binatang, ala wajhil ma'i,
di permukaan air. Tusabbihullah, dia mensucikan nama Allah Ta'ala. Bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih. Dia bilang, binatang itu bilang, la ilaha illallah al-ghaffaru Muhammadun Rasulullah an-nabiyul mukhtaru. La ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah an-nabiyul mukhtar, itu yang diucapkan oleh binatang yang di atas, di permukaan ini, permukaan laut. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pengampun. Muhammad adalah utusan Allah, nabi yang terpilih. Falamma wasalat ad-dabatu ilal barri, ketika binatang itu sampai ke daratan, idan ra'suha ra'su nu'amah, maka kepalanya itu adalah kepala burung onta. Wa wajhu insan, mukanya muka manusia. Wa qawaimuha, kaki-kakinya qawaimu ba'irin, kaki-kaki onta. Kepalanya kepala burung, mukanya muka manusia, kakinya kaki onta. Wa danabuha, dan ekornya danabu samakatin, adalah ekor ikan. Ya, bayangin bentuknya tuh. Fakhiftu ala nafsi, maka aku takut akan diriku, al halakata, takut mati. Fanazaltu minasyajarati, aku turun dari pohon. Wa wallaitu hariban, maka larilah aku. Faltafata ilayya, maka nengok binatang itu. Faltafatat gitu bacanya. Faltafatat muannas. Faltafatat, maka nengok binatang itu ilayya, kepadaku. Waqalat, dan berkata binatang itu, kif, diam. Wa illa halakta, jika tidak maka engkau mati. Fawaqaftu, maka aku diam, kata si Askop tadi. Faqalat, maka berkata binatang itu li kepadaku, madinuka, apa agamamu? Faqultu an-nasraniyah, aku Nasrani. Faqalat, maka berkata binatang itu, waihuka, celaka engkau, ya khosir, orang yang rugi. Irji ilal hanifiyah, kembalilah kepada agama yang benar, hanifiyah, agama Islam. Fa innaka, karena sungguhnya engkau, qad halalta, engkau telah menetap, engkau telah bertempat, bifina'i qaumin, di pelatarannya kaum, min mu'minil jinni, dari orang-orang Islamnya jin, atau jin-jin Islam, jin-jin mukmin. La yanju minhum, tidak akan selamat minhum, dari jin muslim ini, illa muslimun, kecuali orang muslim. Fakultu, maka aku berkata, kata Askof, aku berkata, wa kaifal islamu, dan gimana Islam itu? Qalat, berkata binatang tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Fakultuha, maka aku mengucapkan syahadat itu, kata si Askof. Tsumma qalat, maka berkata binatang tadi, ad-dabbatu, binatang tadi, turidul maqama huna, kamu ingin tinggal di sini, amir ruju, atau mau pulang, ila ahlika, keluargamu, mau tinggal di sini jadi warga baru, mau pulang? Fakultu, maka aku berkata, kata si Askop, arruju, enggak, pulang aja, ila ahli, kepada keluargaku. Faqalat, maka berkata dabbah, umkus, diam, makan tempatmu, hatta yajtazu bika, sehingga lewat bika, depanmu, markabun, kendaraan. Famakathu, maka aku diam, maka ini di tempatku. Wa nazalat ad-dabbatu, turunlah binatang itu, fil bahri, ke laut. Fama ghabat an aini, maka tidak hilang binatang tadi dari mataku, hatta marra, sehingga datanglah markabun, satu kendaraan, warukabun, dan orang-orang yang menumpakinya. Fa asyartu ilaihim, maka aku memberikan isyarat, lambe-lambekan tangan, maksudnya ilaihim, kepada mereka yang naik perahu itu. Fahamaluni, maka mereka membawaku. Faidan fil markabi, dan di perahu itu, isna asyara rajulan, ada 12 orang laki-laki, kulluhum nasoro, semuanya Nasrani. Fa akhbartuhum, aku kabarkan kepada mereka, khobari, cerita ini. Wa qasastu alaihim, dan aku ceritakan alaihim, atas mereka, ceritaku ini, ketemu sama jin tadi. Kisoti, akan kisahku. Fa aslamu, maka masuk Islam semuanya, kulluhum, ya semuanya. Itu jin jadi yang tadi palanya pala burung onta, mukanya muka orang, kakinya kaki onta, gede jadinya. Itu jin ada yang bentuk begitu. Kalau soal jin mah Ustaz Amin dah yang ahlinya. Jadi bentuknya macam-macam ya. Ini orang Nasrani masuk Islam lantaran dia terdampar di sebuah pulau. Ternyata itu pulau penghuninya jin-jin Islam. Begitu ditanya, apa agama kamu? Saya Nasrani, katanya. Hancur loh, katanya. Balik ke agama yang benar. Udah menetap di sini, udah tinggal di sini, makan di
pulau ini, minum di pulau ini pulau punya jin muslim katanya. Nggak ada yang selamat kecuali orang muslim. Ayo balik ke agama yang benar, masuk Islam. Gimana cara masuk Islam? Ucapan syahadat diajarin, akhirnya syahadat orang Nasrani. Syahadat, sehingga singkatnya tadi setelah masuk Islam dibiarkan, mau tinggal di sini ditawarkan, mau tinggal di sini apa mau pulang ke rumah. Kalau tinggal di sini ayo ya jadi warga baru, saya kawinnya sama anak jin berarti. Kalau mau jadi warga sini, enggak pulang aja. Akhirnya pulang saudara, pulang. Akhirnya dia pulang ya. Tapi sebelum pulang perjalanannya dia naik perahu itu 12 orang, semuanya juga orang yang belum Islam. Diceritain cerita ini masuk Islam semuanya. Ini cerita dikutip oleh pengarang Irsyadul Ibad, dikutip dari Imam Syafi'i. Jadi dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i yang cerita ya berarti benar. Dinisbatkan cerita ini kepada Imam Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i. Jarak antara beliau dengan Imam Syafi'i jauh sih, memang nggak ketemu, tapi ada nisbat bahwa cerita ini bukan hanya, saya kira bukan hanya di Irsyadul Ibad, cerita ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, juga di lain-lain kitab banyak kisah tentang bagaimana Islam itu bisa menyelamatkan, bukan hanya di akhirat saja nanti, tapi juga di dunia insya Allah bisa menyelamatkan. Wa haka Syekh Abdullah Al-Yafi'i wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.